Saya, Bapak Ibu, amanahkan menjadi pemimpin di Kepri ini. Tentu tugas saya bekerja keras. Bagaimana Kepri ini lebih maju. Nah, Kepri ini bagi kita tidak ada bedanya. Tidak ada warga kelas 1, warga kelas 2, saya bilang. Semua kita masyarakat Kepri yang sama, punya hak dan kewajiban yang sama, membangun Kepri ini ke depan lebih baik lagi. Walaupun pemimpin bukan manusia superior, pemimpin juga manusia yang dhaif. Tapi pemimpin ketika mau bersama rakyat, mudah-mudahan pemimpin itu selalu didengar oleh rakyatnya. Diajarkan di dalam satu ayat, fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum fastaghfir lahum wasawirhum fil amr fa iza azzamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka hanya dengan rahmat Allah lah kamu bisa bersikap lemah lembut kepada mereka. Jika kamu bersikap kasar dan keras kepada mereka, maka niscaya mereka akan pergi meninggalkanmu. Maafkanlah mereka. Mohon ampunlah kepada Allah untuk mereka. Kemudian bermusyawarahlah bersama mereka untuk hal-hal yang kamu anggap penting. Kemudian setelah kamu membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah, karena Allah sangat suka kepada orang-orang yang bertawakal kepadanya. 3 tahun Kepulauan Riau. Ketika dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta pada tanggal 25 Februari tahun 2021, Haji Ansar Ahmad SEMM dan Hajah Marlin Agustina menyadari memimpin Kepulauan Riau yang terdiri dari 2048 pulau yang tersebar di 7 kabupaten dan kota bukanlah persoalan yang mudah. Rentang kendali yang jauh antara wilayah dan hanya ditopang dengan APBD yang tidak begitu besar memerlukan kerja keras yang konsisten, semangat yang tidak pernah surut, serta kecerdasan dalam menyusun program serta perencanaan. Semua dilakukan agar ekspektasi masyarakat terpenuhi, mimpi di setiap lintas generasi terrealisasi, dan harapan terwujud bagi setiap asa di seluruh negeri. Tapi mewujudkan mimpi dan harapan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak rintangan membentang, penghalang begitu banyak menghadang, dan persoalan timbul seperti susul menyusul. Tahun 2020 sejarah mencatat pandemi COVID-19 mewabah di seluruh daerah di tanah air dan tidak terkecuali Kepulauan Riau. Korban berjatuhan tidak hanya korban jiwa, pandemi memukul seluruh sektor kehidupan. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi anjlok di angka minus, pengangguran meningkat drastis seiring banyaknya usaha yang tutup, serta prosentase angka kemiskinan yang naik tajam. Ketika eskalasi persoalan kian memuncak, kolaborasi seluruh elemen masyarakat menjadi pilihan agar Kepulauan Riau bisa segera terbebas dari COVID-19. Vaksinasi terus digalakkan agar masyarakat sehat dan ancaman krisis ekonomi bisa terhindarkan. Bukti kerja itu begitu nyata setelah Kepulauan Riau dinobatkan menjadi daerah terbaik dalam penanganan COVID-19 untuk wilayah Indonesia bagian Barat. Pelan namun pasti, Kepulauan Riau akhirnya bangkit dari keterpurukan. Pertumbuhan ekonomi naik cukup tinggi. Investasi tumbuh dan dunia usaha terus berkembang. Berbagai pembangunan infrastruktur dijalankan di seluruh daerah agar senyum masyarakat kian merekah. Kebijakan di bidang pendidikan disusun dengan memperbesar beasiswa dan bantuan agar anak-anak sekolah dan mahasiswa riang gembira pada program Merdeka Belajar. Program kesehatan masyarakat juga tidak luput dari perhatian. Program bantuan Jamkesda ditambah setiap tahunnya. Rumah singgah dibangun di Batam dan Jakarta agar masyarakat kurang mampu bisa memperoleh tempat tinggal gratis selama mendampingi keluarganya memperoleh pengobatan. Rumah-rumah suku laut dan masyarakat kurang mampu dibedah agar mempunyai tempat tinggal yang layak. UMKM diberikan pinjaman modal tanpa bunga agar bisa eksis, tumbuh, dan naik kelas. Ruang-ruang publik dibenahi.
tempat-tempat bersejarah direvitalisasi agar kian hari kian bertambah destinasi yang menarik dan penuh dengan daya tarik. Kini masyarakat mulai tersenyum, tidak hanya di kota, mereka yang tinggal di desa, di lembah, di pulau-pulau kecil, di ujung tanjung dan pinggiran hutan bisa merasakan apa arti sebuah keberhasilan pembangunan. Keuletan dan dedikasi telah diberikan Gubernur Ansar Ahmad untuk Kepri yang kita cintai, sehingga wajar kalau berbagai penghargaan telah diterima dan diberikan. Kini Kepulauan Riau telah tumbuh melebihi ekspektasi. Apa yang telah dicapai harus diteruskan, karena kita ingin kebanggaan terus tumbuh pada setiap lintas generasi atas legasi pembangunan yang telah diberi. Untuk mewujudkan itu semua, kita membutuhkan semangat dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat Kepulauan Riau menuju Kepulauan Riau yang maju, sejahtera, dan berbudaya.